dan juga oh ya, terima kasih. Sejak adanya COVID-19 dan sejak adanya vaksin, teman-teman, kakak-kakak, plus sejak adanya perubahan yang sedemikian rupa di seluruh dunia, di mana perubahannya menyangkut polusi makin parah, kemudian banyaknya makanan-makanan yang direkayasa, minuman juga, gaya hidup yang berubah total, ya, apalagi ketika kemarin kita dalam kondisi pandemi, rata-rata nggak berani keluar rumah, lupa olahraga, kemudian juga ke depan juga setelah itu, apa namanya, setelah itu juga kita, akhirnya masih terpengaruh sampai sekarang gitu ya. Jadi kita masih belum, apa namanya, belum kembali ke, normal. Sehingga otomatis akhirnya menimbulkan lifestyle baru. Dan salah satu yang menjadi concern kita dengan adanya vaksin, ini yang sampaikan bukan saya, tapi Dr. Patrick Hill's ya, beliau yang waktu itu di bulan November menyampaikan di AFC ya, bahwa salah satunya adalah rusaknya DNA tubuh kita. Rusaknya DNA tubuh kita membawa begitu banyak persoalan penyakit. Dan salah satunya yang sekarang juga menjadi concern, menjadi kenaikannya beratus-ratus lipat, yaitu adalah kanker. Ya, yaitu adalah kanker yang mana kankernya kadang-kadang juga bukan hanya bisa didetek dari awal, tapi ada yang tiba-tiba. Walaupun sesungguhnya seperti yang kemarin kita bahas ya, mungkin ada sudah mulai ada apa namanya ya, sudah mulai ada perubahan, tetapi biasanya akan semakin terasa di pasien ketika dia sudah misalnya sudah mulai muncul benjolan, kemudian sudah mulai menimbulkan rasa nyeri, demam, rasa tidak enak pada tubuh, tidak bisa tidur, tidak bisa menelan, dan sebagainya, dan sebagainya. Teman-teman, kakak-kakak semua, sebelum nanti kita akan ngobrol panjang lebar dengan para survivor cancer, yang mana juga kita sangat mengacungkan jempol ya buat sahabat-sahabat kita yang saat ini Allah berikan sebuah ujian penyakit, dan mana juga semoga kita senantiasa doakan ya buat diri kita dan juga buat sekeliling kita, semoga kita senantiasa sehat walafiat, senantiasa dalam bentuk rasa syukur kita tidak ada berkurang, walaupun apapun ujian hidup kita, dan kita memaknai semuanya adalah sebagai bentuk rasa kasih sayang Allah. Nah, ini saya sampaikan dulu ada beberapa cancer yang sekarang di Indonesia ini paling mematikan. Dan ini berdasarkan data per 1 Juni tahun 2024. Yang pertama adalah kanker payudara. Kanker payudara ini sekitar 65.000 orang yang terkena, dan jumlah kematian adalah sekitar 22.000 jiwa. Jadi sepertiganya. Penyebabnya belum diketahui pasti, namun penelitian membuktikan bahwa resiko kanker payudara terjadi rata-rata ya, akibat pola hidup yang tidak sehat, atau kemudian juga mengkonsumsi makanan cepat saji. Walaupun sekarang kanker juga banyak terjadi bagi mereka yang menjaga pola hidup sehat ya, itu banyak sekali. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Yang kedua adalah kanker serviks. Ini adalah tumor ganas yang berkembang pada leher rahim wanita, dan penyebabnya juga belum diketahui secara pasti, namun umumnya disebabkan oleh virus HPV atau Human Papilloma Virus ya. Gejalanya bisa berupa pendarahan yang tidak normal, sakit ketika berhubungan seksual, dan keputihan yang abnormal. Faktor yang mempengaruhi adalah salah satunya seringkali gonta-ganti pasangan, kemudian juga karena apa namanya, persoalan di bagian usus ya. Yang ketiga, kanker juga yang sekarang meningkat di Indonesia adalah paru-paru. Yang repot adalah kanker paru-paru karena dia termasuk organ dalam. Dan ini juga bisa disampaikan ya, ini hanya data ya teman-teman ya, jadi jangan takut ya, ini hanya data. Dari 34.000 jiwa yang mengalami kanker paru-paru, biasanya hampir lebih dari separuhnya tidak survive. Ini hanya sebagai data teman-teman. Kemudian mengapa ini muncul, orang taunya ketika udah parah, karena itu tadi ya, bagian dalam jadi tidak terasakan. Jadi pada saat sudah mulai nafas yang sangat sesak, atau batuk terus-menerus yang tidak berhenti, atau ada indikasi-indikasi lain, baru kemudian itu orang mulai berobat. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah kanker hati. Kanker hati diawali dengan pertumbuhan tumor ganas yang menyerang hati atau liver. Terdapat dua jenis yang perlu kita pahami, yaitu kanker primer dan sekunder. Primer menyebabkan komplikasi sirosis atau penyakit radang hati atau disebut dengan hepatitis.
Sedangkan yang sekunder adalah menyebarkan sel-sel kankernya ke organ lain. Jadi dari kanker hati juga be careful, bisa jadi nanti menyerang ke kanker usus besar dan ke kanker payudara. Seperti itu. Yang berikutnya yang kelima, kanker yang juga cukup tinggi, ini berdasarkan tadi data 1 Juni 2024 adalah kanker nasofaring. Ciri-cirinya nyeri di tenggorokan, ya, dia ada nasofaring itu terletak di bagian belakang tenggorokan, sekitar langit-langit rongga. Gejalanya biasanya ada muncul benjolan di tenggorokan, pilek yang tidak kunjung sembuh, ada mimisan, sulit menelan, ya, dan ini biasanya diduga terkait dengan infeksi virus Epstein-Barr atau EBV. Berikutnya yang keenam adalah kanker yang cukup juga banyak menyerang di Indonesia adalah usus besar. Ciri-cirinya adalah diare. Ini Mona ini guru nih. Mona ini guru. Kak Suhelningsi izin untuk mute ya, teman-teman. Yang baru masuk silakan untuk mute. Penyebab utama kanker kolon adalah mutasi genetik. Faktor yang dapat meningkatkan tumor ganas ini adalah diabetes, berat badan berlebih atau obesitas, suka merokok, mengkonsumsi alkohol berlebihan, jarang berolahraga, jarang mengkonsumsi makanan berserat, dan memiliki riwayat penyakit kanker usus besar. Berikutnya adalah kanker limfoma yang kemarin kita bahas ya, atau disebut juga dengan kanker kelenjar getah bening. Salah satu jenis kanker yang menyerang kelenjar dan saluran limfa manusia, gejalanya adalah benjolan di sekitar leher, ketiak, dan selangkangan. Rata-rata orang yang mengalami ini mengalami penurunan berat badan secara signifikan, sakit di bagian dada, sulit bernafas, mudah lelah hingga sering berkeringat di malam hari. Rata-rata yang diserang adalah anak-anak. Ya, rata-rata yang diserang adalah anak-anak. Berikutnya adalah leukemia, kanker darah yang berasal dari sel darah putih. Rata-rata gejala dari leukemia adalah anemia, kekurangan sel darah merah, sulit bernafas, mudah lelah dan wajah pucat, mudah memar, mimisan, dan darah haid cenderung banyak, berat badan turun drastis, demam dan berkeringat di malam hari, mudah terkena infeksi dan sakit, sakit di bagian sendi dan tulang. Penyakit leukemia dapat menyebabkan komplikasi serius apabila tidak segera ditangani, akan larinya ke pendarahan di dalam otak, dalam usus, dan dalam paru-paru. Oke, itu sementara teman-teman yang bisa saya sampaikan mengenai masalah CA. Kembali lagi, yang saya juga mau highlight adalah apapun itu, ini adalah sebagai ilmu pengetahuan buat kita, teman-teman kakak-kakak ya. Ini ilmu pengetahuan, ini wawasan. Sehingga yang penting bagi kita, kemarin sudah di-highlight juga oleh Kak Rali, adalah tetap tenang, kemudian tetap bahagia, kemudian juga tetap kita mendekatkan diri pada Tuhan, pada Allah Subhanahu wa taala karena kita memahami ya, aku yakin yang Maha menyembuhkan adalah Allah. Ikhtiar kita sebagai manusia adalah memahami tentang kanker, kemudian mulai menyesuaikan perubahan pola hidup, kemudian berobat, dalam hal ini berobat ya silakan, kemudian apa yang dianjurkan oleh dokter karena beliau yang paling tahu, plus juga dengan adanya keberadaan Subharasi Utsukutsi ya, dan juga beberapa hal lainnya. Oke, teman-teman, alhamdulillah ya, yang hadir sudah 62 juta orang. Saya sapa dulu, ada Kak Rali bersama putranya ini, Masya Allah. Halo, pagi, 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 Kak Pagi, Rali. pagi dulu pagi. Iya. Oh, ikutan dada dia, saya pin juga Kak Rali ya. Oke, Kak Rali. Alhamdulillah ya, kita ketemu di pagi hari ini dalam keadaan sangat-sangat luar biasa dan kemudian juga senantiasa selalu bersemangat. Kak Rali boleh cerita Kak, ini mungkin ada orang yang belum mendengar ya teman-teman ya, sahabat ya. Apa yang dulu awal ketika Kakak akhirnya sampai didiagnosa cancer dan kemudian tahapan-tahapan yang Kakak rasakan. Silakan Kak, Kak. izin dong, Kak Iya Mona, Kak. Kak Rali boleh khusus untuk Kak Mona sama Kak Rali dipin boleh Iya, supaya sudah. gambarnya besar. Iya, Kak Rali sudah saya pin ya. Saya Kak juga Mona sudah. belum? Aku di sini sih sudah Kak. Sudah Bu. Udah Sudah ya, dipin. Ya, bentar, silakan bentar. Kak Rali. Oke, terima kasih Kak Mona. Selamat pagi semua, bunda-bunda, kakak-kakak, abang-abang. Eh, Seperti biasa saya agak sambil rempong ngurusin baby karena nggak bisa disuruh pergi dulu.
Oke, ini mungkin mengulang dari yang kemarin ya, Kak Mona ya. Kemarin udah sempat kita bahas, tapi karena nggak direkam, jadi kita ulang lagi. Oke, pertanyaannya Kak Mona mungkin saya sampaikan lagi di sini supaya teman-teman mungkin bukan menjadi pelajaran lah, tapi menjadi ilmu tambahan lah. Ini tapi mungkin saya note dulu ini versi saya. Jadi mudah-mudahan mungkin kalau ini menjadi kebaikan buat orang lain, diambil yang baiknya. Karena saya menyadari nggak semuanya tahapan ini bisa dilakukan setiap orang karena semangat dan caranya itu semua pasti berbeda. Oke, mungkin kalau ada yang masih baru di sini, perkenalkan ya, saya Rali, saya seorang pejuang kanker pejuang kanker mamae stadium 2B grade 3. Nah, tapi saya juga seorang pejuang autoimun RA, jadi rheumatoid arthritis, radang persendian. Jadi memang dua-dua ini tuh cukup serius ya, penyakit ini cukup serius. Di mana saya sudah sebelumnya itu saya sudah sebelumnya itu saya sudah 10 tahun kurang lebih sebagai pejuang autoimun. Nah, jadi Bunda nggak apa-apa ya saya begini ya. Aman dong, aman. Lanjut. Nah, oke. Nah, gimana saya mau survive, mau berjuang di kanker kemarin? Ya nggak mudah ya. Namanya seorang pejuang kanker divonis kanker itu mau stadium berapapun nggak depresi, nggak mungkin nggak nangis, nggak mungkin nggak shock. Mau stadium berapa, mau stadium awal, mau stadium akhir, semua sama menurut saya. Nah, tapi apa yang menjadi kekuatan saya? Kurang lebih seminggu itu saya depresi berat ya, sama suami sama-sama nangis, sama-sama ya kayak saya menyalahkan diri saya sendiri gitu ya, merasa bahwa kok bisa saya ya, padahal saya melakukan pola hidup sehat ya, cukup cukup nggak yang secara rutin banget, tapi menurut saya itu cukuplah dibandingkan orang-orang yang eh, nggak menjaga makanannya gitu ya, yang masih berolahraga pun itu masih jarang gitu. Nah, apa yang membuat saya kuat? Apa yang membuat saya mau berjuang? Jangan saya. Nah, yang membuat saya berjuang itu anak. Ini yang saya pegang ini, ya. Saat itu tuh dia masih kecil sekali. Masih umur 9 bulan kurang lebih. Gitu ya. Jadi, saya berpikir itu pada saat itu tuh ngelihat dia tidur, itu saya nangis. Nangisnya itu karena wow, anak ini kecil banget harus saya tinggalin. Gitu ya. Saya berpikir bahwa kasihan banget ini anak. Kasihan banget ini anak harus saya tinggalin, masih kecil banget. Mungkin kalau kakak-kakaknya oke lah, udah gede, ya udah pada saat itu udah cukup lah saya bilang umurnya. Sementara yang ini masih kecil, yang harus saya kasih ASI, saat itu masih harus dikasih ASI. Saya nangis di situ Kak Mona. Saya berpikir begini, eh orang tua itu banyak banget, bukan saya aja. Bilang sayang sama anak, pengen ngegedein, takut ketika divonis satu penyakit, gimana anak saya masih kecil, gimana saya harus ngurusnya. Kita nangis kalau udah bicara bicara anak, seorang ibu itu bicara anak itu pasti nangis. Tapi saat itu saya berpikir gini, satu minggu itu di saat saya habis berdoa, saya baru kepikiran nih, hati saya itu kayak kayak ada panggilan. Dalam hatinya begini, kalau saya sayang sama anak saya, satu-satunya cara yang harus saya lakukan itu adalah sembuh. Ya, kalau misalnya saya sembuh, itu bentuk saya bisa menunjukkan kasih sayang sama anak saya. Tapi kalau saya sakit, gimana saya bisa berjuang? Gimana saya bisa membesarkan mereka kalau saya sakit? Nggak mungkin. Yang ada saya makin makin ngedrop, makin sulit, dan ya mungkin makin cepat gitu ya. Justru makin cepat saya untuk meninggalin mereka. Nah, yang membuat saya semangat, saya harus memperjuangkan untuk saya sembuh, untuk saya sehat, supaya anak-anak ini bisa saya rawat, saya besarkan. Itu. Terlepas Tuhan mau kasih saya kesempatan berapa lama, ya itu rahasia Tuhan. Intinya saya mau berjuang aja dulu. Nah, jadi itu yang membuat saya semangat. Jadi di saat saya mau ada rasa keinginan itu, baru saya sampaikan ke suami saya, yuk kita balik ke dokter lagi yuk, gitu. Yuk kita balik ke dokter lagi, saya mau lanjutin pengobatannya.
Nah, disitulah saya melanjutkan pengobatan Ya, saya untuk eh, oke, oke Kak, oke. ya. Kak Rali izin bertanya, pada saat awal ketika sampai kemudian dokter mengatakan ini adalah CA, apa yang kakak rasakan dan kemudian perubahan apa yang terjadi pada saat kemudian di awal-awal sampai kemudian perjalanan kakak proses penyembuhan? Oke. Nah, waktu waktu saya divonis CA itu tuh eh, pastinya shock ya Kak, shock. Nah, nangis lah pastinya. Saya nangis lah, depresi langsung beneran. Langsung kayak Sorry, tiba-tiba sorry Kak, tapi sebelum itu nggak ada sama sekali gejala-gejala. ada Kak Mona. Jadi pertama itu saya merasakan nyeri. Saya nggak nyadar kalau ada benjolan karena memang lagi menyusui ini kan. Jadi ke distract lah gitu ya sama benjolan itu. Menganggap bahwa itu ya benjolan ASI lah gitu kan namanya kalau kita lagi menyusui keras gitu ya Kak Mona. Jadi saya pikir ya udah nggak apa mungkin itu ASI aja yang nggak keluar gitu nggak ini. Tapi saya ngerasain cuma 2 hari doang Kak Mon nggak yang lama gitu. Nah saya karena ketika saya merasa bahwa kok ada benjolan gitu ya. Tapi berawal dari nyeri bukan benjolan dulu yang saya rasain gitu. Nyeri dulu baru saya nyadar kalau ada benjolan. Baru ada benjolan. Nah, di situ itu saya bawa ke dokter. Saya pikir ini saya harus periksa karena 2 hari itu dua hari itu nyeri nyeri terus Kak Mon. Gitu kayak cenut-cenut kayak ketusuk jarum lah gitu. Nggak sakit banget nggak sampai kayak pingsan sih gitu. Bisa cuman ya itu tadi ya saya bersyukur sama Tuhan. Saya dikasih peka gitu ya ketika saya merasakan itu saya langsung gerak cepat gitu. Karena menurut saya itu nyerinya sudah berulang dan itu selama 2 hari entah kenapa juga ya nggak ngerti lah. Mungkin kalau saya nggak gercep, mungkin lebih parah lagi gitu. Tapi karena saya merasa, oh ada sesuatu nih, kok sakit gitu ya, kok sakit. Walaupun sakitnya sebenarnya masih bisa ditoleransi lah gitu. Nah saya langsung cek, terus tahapannya pun bukan langsung cancer di situ, harus biopsi jarum USG dulu, biopsi jarum dulu, open biopsi gitu, sampai divonis kanker itu. Nah gitu, jadi divonis kanker itu tuh saya shock berat karena perasaan saya tuh itu benjolan ASI aja harusnya itu diangkat cuma benjolan ASI tiba-tiba divonis kayak cuma 2 hari udah kanker aja stadium 2 pula gitu ya dan saat itu belum tahu metastatis gitu tapi menurut saya stadium 2B itu dengan 2 hari saya ngerasakan sakit itu menurut saya juga shock kok udah tiba-tiba aja langsung segitu gitu ya. Nah, di situ itu saya merasa, waduh, kayak kayak nggak percaya, kayak gimana. Tapi memang jujur nih Kak Mon, kalau kita sudah divonis begitu, padahal yang tadinya itu cuma nyeri seperti itu aja ya. Tapi bagi saya itu langsung apa ya berpengaruh sama tubuh karena kita stres, tubuh langsung sakit semuanya, gitu. Kebawa ya. Jadi sebenarnya cancer itu tuh nggak ada gejala kayak Bu Ben kemarin bilang ya. Persis Kak Carmila juga nggak ada kita nggak ngerasain gejala apa-apa gejala itu kan ketika sudah terjadi inflamasi peradangan baru kita merasakan berarti kalau sudah terjadi rasa nyeri atau sesuatu lah gitu ya dari gejala kita itu berarti itu sudah tidak baik-baik saja sebenarnya justru ketika kita sudah menyadari walaupun kita belum ada gejala yang nyeri dan lain-lain kalau udah ada pertumbuhan coba langsung dicek ke dokter sih. Itu menurut saya Kak Mon. Ya, walaupun itu merupakan sebuah ini ya pasti akan terjadi pertentangan dalam hidup ya. Karena saya punya teman juga Kak, sampai dia membiarkan lebih kurang setengah tahun. Ada benjolan, ada mulai nyeri, tapi khawatir, takut terjadi tadi diagnosa yang menyeramkan tadi. Kak Rali, sejak proses ketika dicek, kemudian sampai kemudian keluar, itu yang biopsi-biopsi itu takes time berapa lama Kak? Nah, itu saya juga cukup gercep ya Kak Mon. Jadi memang benar-benar saya fokus gitu. Nggak tahu Kak Mon. Sebenarnya gini, kalau kita bicara takut, nggak mungkin saya nggak takut. Pasti saya takut lah. Ya, namanya sama satu penyakit. Tapi itu saya kayak berpikir begini, saya pengen pengen lebih cepat aja. Kalaupun saya udah bersiap sebenarnya, kalaupun ini halnya yang terburuk, yang nggak sesuai dengan harapan saya, paling nggak saya lebih cepat gitu, lebih cepat. Ya saya yakinin dalam pengobatan kalau kita makin cepat, kita udah maksudnya lebih
lebih singkat juga pengobatan kita gitu ya, lebih mudah juga kita untuk berjuangnya gitu ya. Nah, jadi waktu saya biopsi USG itu 2 hari kemudian saya udah biopsi ya, karena dirujuk langsung saya menyesuaikan jadwal dokter, terus habis itu dokter langsung biopsi jarum, terus disarankan lagi masuk ke biopsi, open biopsi. Nah itu cukup cukup dekat lah jaraknya. Nah yang membuat saya itu open biopsi ke operasi mastektomi, ya hasilnya sudah cancer, ke apa namanya, ke mastektomi itu yang agak lama, karena memang setelah divonis kanker, untuk memutuskan kita mau melakukan pengangkatan payudara itu butuh ketenangan yang luar biasa ya. Kita harus merelakan satu PD kita harus diangkat, itu nggak segampang itu kita langsung oke. Mungkin kalau operasi oke lah gitu. Saya butuh butuh cukup waktu di situ tuh, tapi nggak lama-lama, nggak sampai berbulan-bulan, kurang lebih 2 mingguan lah Kak. Ya memang ya nggak tahu ya, Tuhan Tuhan luar biasa ya, memberikan saya kekuatan ya, nggak memberikan saya waktu yang cukup lama. Saya cuman berdasarkan hati sih Kak Mon, panggilan hati aja. Saya anggap saya cukup, saya udah nggak butuh masukan-masukan, saya udah nggak butuh. Kalau suami saya nggak ibaratnya tidak 100% support untuk saya melakukan pengangkatan payudara. Jadi keputusan itu pure dari saya sendiri. Pada saat itu saya berpikir, ini hidup saya, ini nyawa saya. Jadi biar gimana pun nanti sakit dan seperti apapun saya yang ngerasain. Gitu. Jadi memang saya memutuskan sendiri untuk saya mengambil keputusan untuk mastektomi itu. Jadi kurang lebih 2 mingguan lah Kak Mon jaraknya. Oke, kemudian pada saat Kakak diketahui CA, apa yang dokter sarankan, Kak? Dan kemudian apakah beliau menyampaikan step by step-nya? Apakah ini memberikan pilihan atau seperti apa, Kak? Oke, nah seperti biasa ya, kalau dokter itu kan hanya sebagai sarana ya untuk menyampaikan apa cara yang terbaik. Keputusan kembali ke kita. Nah, waktu saya udah divonis itu, terus beliau menyampaikan untuk mastektomi gitu ya. Nah, itulah tadi saya bilang mastektomi itu butuh waktu saya untuk memutuskan itu. Nggak langsung di situ dokter bilang saya langsung siap gitu. Nah, jadi dokter memang menyampaikan untuk nanti kita harus melakukan mastektomi dulu. Karena dengan riwayat yang saya punya, jadi dokter menyarankan untuk dilakukan dulu pengangkatan, habis itu masuk ke kemoterapi. Itu. Jadi pada saat itu dokter saya ini tidak menyarankan saya radiasi, saya nggak ngerti ya Kak. Tapi dari awal dia cuma menyampaikan untuk kemoterapi gitu. Nah, kemoterapinya dia juga udah sampaikan itu 6 kali. Tapi after kita sudah melakukan pengangkatan payudara sampai nanti benar-benar jahitan ini sembuh, kering, baru kita masuk ke tahapan kemoterapi. Gitu Kak Mon. Oh, oke, jadi clear ya apa yang dia sampaikan kepada Yes. pasien, ya, dan itu juga merupakan pilihan begitu ya. Artinya untuk Ya, vasektomi tadi adalah apa saran, tapi kalau misalnya yang bersangkutan tidak, ya itu artinya ada keputusan tetap di tangan si pasien gitu, Kareli ya. benar. Beliau juga sempat menyampaikan ke saya untuk apa namanya, untuk pilihan untuk rekonstruksi ya. Ya. Jadi nanti dia udah jelasin, tapi saya ya itu tadi saya memilih untuk tidak rekonstruksi karena saya dengan pertimbangan-pertimbangan ya, pastinya dalam dalam pikiran saya khawatir nanti menjadi satu masalah lagi gitu. Jadi ya udahlah gitu. Saya memilih untuk tidak. Ya. Kak Reli, boleh istirahat sebentar. Saya sekarang mau ngobrol dulu sama Kak Laila ya, saya. Itu sambil dedeknya ajak main dulu. Udah nonton dia. Udah nonton. Oke, sekarang saya mau Oke cek dulu, Kak. Kak. Iya, makasih Kak Reli. Nanti kita ngobrol lagi. Kak Laila, halo. Assalamualaikum. Kak Laila belum belum masih di mute? Iya. Hai Kak Iya, halo Laila. Kak. Waalaikumsalam. Iya. Selamat pagi, Kak. Pagi, Masya Allah cantik sekali nih Kak Laila. Laila tuh Karomah. Luar biasa namanya. Kak Laila boleh tahu CA apa Kak Laila? Kanker ovarium, Kak. Kanker ovarium. Oke, boleh cerita Kak, bagaimana itu asal muasalnya sampai Kakak kemudian sadar itu ada CA dan apa yang dilakukan tahap-tahap awal. Silakan Kak Laila. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu nama saya Lailatul Karomah, umur 21 tahun, status saya sebagai mahasiswi di Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung.
Nah, pada tahun 2022 di bulan Desember akhir, eh, saya menyelesaikan ujian saya kampus di semester 3. Nah, pada waktu itu orang tua saya melihat ada perbedaan dari perut saya. Katanya kok perutnya kakak besar gitu, keras. Emangnya kenapa? Terus ibu aku bilang ini, kamu hamil gitu. Enggak lah, cek aja gitu kan. Nah, kemudian kita memutuskan untuk ngecek, dicek di USG di rumah sakit. Waktu itu kata dokter ada tumor itu di ovarium sebelah kanan. Nah, baru sadarlah kita gejala-gejala yang Laila rasain gitu kan. Setelah setelah mengetahui kalau di ovarium kanan Laila itu ada tumor. Nah, baru sadarlah kalau sebelum-sebelumnya Laila itu kalau makan sedikit cepat kenyang, perut Laila ini kok agak membesar, tapi namanya anak muda gitu kan, nggak tahu kalau sakit-sakit gini, dikiranya sakit biasa gitu kan, minum dikit kenyang gitu, lari-lari dikit kenyang gitu kan. Pokoknya kalau jalan-jalan jauh itu udah cepat capek gitu, ngos-ngosan, kayak nafas itu nggak kayak normal kayak biasanya lagi itu. Kemudian waktu diputuskan dokter itu, didiagnosis dokter itu punya tumor di ovarium, kata dokter itu operasi diangkat tumor, diangkat ovarium sebelah kanannya Laila waktu itu. Nah, seminggu setelah hasil operasi itu keluar, PA-nya menunjukkan tumor ganas, berarti kanker. Kankernya itu waktu itu sudah stadium 3B kalau gitu. Nah, keluarlah hasil PA-nya tadi, kemudian dokter bilang kayak gini ke orang tua Laila, katanya Laila ini mau di kemoterapi gitu, tapi dirujuk ke ada 2 pilihan rumah sakit, katanya rumah sakit Palembang sama di Jakarta. Nah, waktu itu orang tua Laila ini kan orang yang awam banget kan terhadap kemoterapi, apalagi banyak orang yang bilang kalau kemoterapi itu efeknya mematikan gitu, bisa botak loh gitu. Nah, pada saat itu Laila dan keluarga Laila enggak memutuskan untuk kemoterapi. Untuk waktu itu kita berobat herbal gitu, kayak ada minum ramuan-ramuan gitu entah berapa bulan. Nah, setelah beberapa bulan tersebut, Laila perutnya besar kembali. Setelah operasi tadi beberapa bulan minum ramuan tadi, besar kembali perut Laila. Nah, kemudian orang tua Laila ini memutuskan untuk berobat herbal lagi di Jakarta gitu. Nah, di berobat herbal di Jakarta itu sama aja dikasih ramuan-ramuan pahit ya itu, kayak dikasih tanaman-tanaman pahit gitu. Nah, waktu itu ketemunya sama EFC juga di sana. Di herbal tersebut kita disarankan juga untuk konsumsi utsu kusi sama SOP. Kita nggak tahu waktu itu utsu sama SOP itu apa gitu. Ya udah beli aja, yang penting ikhtiar dulu gitu kan. Nah, pulang dari Jakarta, Laila drop gitu, 2 malam di rumah gitu. Pas pulang dari Jakarta Laila drop. Pertamanya itu kayak uyang-uyang gitu Kak, uyang-uyang, terus kejang hebat waktu itu, kemudian nggak sadarkan diri. Nah, dibawalah Laila ke rumah sakit rumah sakit Primaya Pangkal Pinang, kemudian di dibawa ke ICU. Nah, Laila itu nggak sadarkan Kak diri Laila, sekitar 2 hari. sebentar Kak Laila, sebentar. Pelan-pelan. Jadi ini kita runutkan ya. Pada saat mulai muncul benjolan dan sebagainya, kemudian kakak berobat ke dokter, kemudian keluarlah hasil tumor ganas. Kemudian diangkat yang ovarium sebelah kanan. Kanan, ya. Oke, setelah itu dilakukan kemo. Enggak, kan tadi kan orang tua Laila memutuskan untuk berobat herbal tadi, Kak. Baiklah. Nah, itu berapa lama jaraknya setelah pengangkatan sampai kemudian Kak Laila berobat secara herbal, itu sampai kemudian semakin parah itu berapa lama jaraknya kurang lebih Kak Laila? Sekitar 5 bulan. 5 bulan. Dan perut Laila tadi membesar kembali, Kak. Oke, pada saat itu dokter ada memberikan obat setelah operasi. Kalau setelah operasi obat anti nyeri kan paling.
Oh, iya. dikasihin gitu. Sifatnya hanya yang obat anti nyeri ya. Nah, iya, bukan obat Siap. yang berhubungan Oke. dengan Sampai kemudian 5 bulan kemudian makin parah. Sampai tadi kakak sampai harus dilarikan ke ICU, gitu ya kak? Waktu itu pulang dari Jakarta, Kak. Pulang dari Jakarta berobat herbal juga kan. Nah, 2 malam di rumah waktu itu kejang tadi kan. Nah, dilarikan ke ICU. Nah, 2 hari waktu itu Laila nggak sadarkan diri, koma. Nah, Laila itu di ICU-nya 11 hari, Kak. Nah, setelah 11 hari dirawat di ICU, Laila ini dokter memutuskan menyarankan itu untuk kemoterapi. Sama kayak dokter-dokter sebelumnya tadi di disarankan untuk memilih 2 pilihan di rumah sakit tadi, di rumah sakit Palembang sama di Jakarta. Nah, kemudian orang tua Laila memutuskan untuk kemoterapi dan melanjutkan pengobatan di Rumah Sakit Muhammad Hussein Palembang. Nah, waktu itu Laila berangkatnya pakai pesawat didampingi sama dokter umum sama perawat. Oksigen tetap pakai di pesawatnya, kemudian infus tetap. Kemudian Laila sampai di Rumah Sakit Muhammad Hussein, masuk ruangan waktu itu sampai itu sore kan. Nah, malam itu masih di IGD kan, karena emang antrinya luar biasa kalau Rumah Sakit Muhammad Hussein di Palembang itu. Nah, besoknya malam itu baru kita ini masuk ke ruangan. Besoknya itu pagi-paginya itu Laila disuruh tuh katanya pasang selang paru ya, Dek. Kok pasang selang paru? Iya, katanya kata dokternya itu kanker adik itu udah metastase ke paru sama ke otak gitu katanya. Itulah yang membuat Laila itu kejang katanya kan. Udah nyebar gitu karena di paru-paru sebelah kiri Laila itu udah tenggelam gitu, tinggal kecil ya ini paru-paru Laila itu udah stadium 4 karena banyak banget cairan waktu itu kan. Nah, setelah operasi pertama pasang selang paru itu kira-kira itu perharinya bisa 1 liter cairannya. Nah, setelah itu sampailah ke 4 kali lepas selang paru, Laila kemo waktu itu. Kemo pertama pada bulan Agustus tahun 2023. Nah, kemo pertama itu Laila mulai konsumsi ini tuh Utsukushi sama SOP Subarasinya gitu. Nah, waktu sebulan konsumsi itu Laila belum ngerasa apa-apa gitu. Nah, kamu konsumsi Utsukushi sama SOP itu rasa ada nggak yang berubah gitu? Dan nggak ada gitu kan? Kok itu Ibu Laila tadi yang tahu kan perubahan Laila, perbedaannya sama yang yang sebelum-sebelumnya gitu. Kata Ibu Laila, ya udah nanti setelah kemo pertama ini kan udah habis nih, udah 1 bulan konsumsi itu. Nah, mau lanjut ke kemo kedua, Ibu Laila ini mau nyari lagi UTSU sama SOP-nya. Kebetulan waktu di Jakarta kita nggak member itunya, AFC-nya. Jadi Oke, Kak Laila, pelan-pelan sayang. Oke, ini kalau anak muda kayak begini nih. Oke, Kak Laila, kalau boleh tahu waktu kakak, jadi bisa dikatakan sejak jarak diketahui ini adalah CA, kemudian sampai operasi, sampai kemudian pertama kali kakak konsumsi Subarasi Utsukushi adalah jaraknya lebih kurang sekitar 6 bulan, 7 bulan. Betul kah? Karena tadi Desember diketahui, terus kakak katakan kemo di bulan Agustus, begitu. Yang mana itu sudah mulai penyebaran ke beberapa tempat, yaitu paru dan juga tadi di bagian ada lagi gitu ya. Nah, boleh tahu kak waktu itu kakak konsumsinya selama 1 bulan itu berapa Subarasi, berapa Utsukushi per hari? Waktu itu 1 pasang 1 hari. 1 pasang 1 hari, baik. Kemudian 1 bulan tidak ada perubahan dirasakan sampai kemudian masuk kemo kedua. Masuk kemo kedua, Ibu Laila itu cari katanya siapa nih yang jual Utsukushi sama SOP Subarasi di Bangka gitu kan, pasang di status. Nah, kebetulan Acu ini perantaranya lewat temennya yang temenan sama ACDC ini. Nah, waktu itu kita beli di ACDC itu 1 paket lagi. Nah, disarankan oleh ACDC tadi konsumsinya itu 2 pasang 1 hari. Nah, waktu itu Laila konsumsi 2 pasang 1 hari. Nah, pas kemo kedua itu Laila mulai ngerasa
kok Laila ini Ibu Laila itu yang sadar gitu, kok Laila ini efek kemonya itu kan kayak mengerikan gitu kan. Laila ini mual tetap ada, muntah itu ada, tapi minim gitu Kak, beda sama pasien-pasien yang lain. Kalau pasien yang lain misalkan efeknya itu jangka panjang gitu kan Kak, nggak mau makan. Nah kalau Laila itu ngunyah terus di ruang kemo, ngunyah gitu kan. Kok sampai-sampai pasien sama perawat di ruang kemo itu, kok Laila ini makan terus itu, karena Laila tadi niatnya mau sehat gitu kan Kak, makannya emang benar-benar nafsu gitu. Nah, kelihatanlah perubahannya itu dari konsumsi itu. Makanya setelah itu kemo lanjut kemo sampai kemo keempat, orang tua Laila itu beli paket diamond itu di ACDC AFC-nya gitu, karena emang perubahannya emang ada gitu, menyata. Nah, sampailah di kemo keempat, itu setelah kemo keempat, Laila disuruh evaluasi sama dokter gitu. Disuruh evaluasi, kemudian di USG, CT scan abdomen. Nah, hasil CT scan abdomen itu dokter mengatakan katanya ada massa di usus, massa kecil di usus. Mau dioperasi nggak kata dokternya? Maulah, itu orang ikut aja apa kata dokter, yang penting mau sehat gitu. Nah, operasilah waktu itu, kita pulang dulu ke Bangka waktu itu sekitar 2 minggu entah 3 minggu di Bangka. Kita mau memikirkan dulu operasi kan, sebelum nunggu jadwal operasinya itu 3 minggu di Bangka. Nah, balik lagi ke Muhammad Hussein tadi, kita operasi. Waktu itu Laila operasi kedua belah perut. Operasi, sebelum operasi itu dokter nyebutnya gini, Laila katanya, ini kan kita nggak tahu kan nanti pas operasi yang di dalamnya itu bagaimana gitu, apa yang terjadi gitu. Nah, dokter ini sebelum operasi mau bilang ke Laila, gimana nanti, itu kan masanya di usus, gimana kalau ususnya nanti taruh di luar, gimana kalau ovarium kiri sama rahimnya itu diangkat. Laila nggak apa-apa, Laila ikhlas gitu, Laila mau lanjut tindakan operasi ini, kata itu dokternya. Ya udah dok, mau aja gitu, yang penting sehat, nggak apa-apa gitu kalau rahim sama ovariumnya nggak ada gitu. Nah, setelah selesai operasi, waktu itu datanglah dokter itu, supervisor khusus kanker itu, dokternya bilang gini, masuk ke ruangan. Kita nggak tahu kan maksud dokter itu gini kan. Nah, jadi keluarlah hasil PA-nya waktu itu 4 sampel biopsi itu hasilnya tidak terdeteksi sel ganas, dari stadium 4 sampai ke tidak terdeteksi sel ganas waktu itu. Nah, setelah itu kata dokternya, waktu kita kontrol setelah operasi itu, Laila ini hasilnya udah bagus semua, berarti lanjut kontrol per 3 bulan sekali. Nah, kontrolnya Laila ini per 3 bulan sekali. Laila, stop lagi Ya. saya. Baik, jadi dari kemo pertama sampai kemo keempat, kakak selalu minum setiap hari adalah 2 pasang. Suba Iya. dan usus, betul ya? Kalau kemo pertama itu 1 pasang. Nah, kalau kemo Ya. 2, 3, 4 sampai sekarang 2 pasang. Ya, jadi 2, 3, 4 itu 2 pasang. Itu jaraknya dari 2, 3, 4 itu total berapa lama itu, Kak? Sampai bulan Februari 2 pasang. Berarti Agustus sampai Februari. Sampai Februari, iya, 2 pasang. Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, 6 bulan ya. Sampai Iya. kemudian ditemukanlah tadi ada massa di dalam usus, betul ya? Ya, Dan setelah kemo keempat. setelah kemo keempat tersebut. Oke. Meanwhile, sementara itu Kak Laila, ketika awal sudah diketahui pada saat bulan Desember, diketahui itu ada CA, apakah ada perubahan di pola makannya kakak? Di pola di pola keseharian? Enggak, Kak. Tetap makannya tetap dijaga gitu. Tetap makan makanan yang sehat gitu. Tetap makanan sehat, oke. Sampai kemudian ketika waktu dari kemo 1 sampai kemo keempat juga terus dijaga makanan sehat ya? Ya, ini Kak, yang hasil operasi Laila yang kedua tadi, yang bulan Desember itu ternyata masanya itu udah hangus Kak di dalam ususnya. Oh, baik. Bukan masa yang besar gitu. Udah hangus, udah hitam gitu Kak. Ya. Tapi kalau yang di kanker ovarium kakak ya? Ya, ovarium.
Kalau di ovariumnya juga sekaligus dicek ya tadi ovarium Heeh, dan kata di dada juga di apa di paru juga dicek sekalian. em, usus tadi kan nggak taruh di luar pertama nih. Nah, yang kedua ovarium kiri sama rahim Laila kata dokternya bagus setelah hasil operasi tadi bagus jadi nggak diangkat gitu. Nah, yang selang parunya ini dilepasnya kemo ketiga. Nah, waktu itu selang paru Laila ini padahal hasil ronsennya itu cairannya masih ada Pak, tapi selangnya udah dilepas. Nah, waktu operasi lagi ini kan dicek lagi nih sama dokter, kok hasil cairannya itu tiba-tiba hilang. Itu aneh kan, padahal hasil ronsen waktu kemo ketiga itu masih banyak loh cairannya itu, kok apa selangnya dilepas gitu. Gimana kalau cairannya nanti tambah banyak gitu. Nah, waktu operasi juga, waktu hasil CT scan-nya, kan di CT scan tuh yang sebelum operasi kan, CT scan abdomen, itu cairan di parunya tuh udah nggak ada lagi gitu. Kak. Masya Allah. Alhamdulillah ya. Oke, Kak Laila, sebagai seorang gadis remaja nih ya, yang aktivitasnya banyak gitu ya, boleh kira-kira kakak mulai ketika kakak diketahui, oh ini ada ovarium persoalan, kakak ada flashback nggak? Kira-kira kenapa ya, kok ini bisa terjadi? Misalnya apa kira-kira di masa-masa lalu yang mungkin jadi pembelajaran buat kita, Kak Laila? eh yang pertama karena pola makan emang berantakan, yang kedua emang jarang olahraga karena muluk-muluk itu Laila selalu mengejar pendidikan, belajar terus gitu. Laila dulu nggak mementingkan kesehatan, malah pendidikan yang Laila nomor satukan. Laila itu dulunya belajarnya sampai jam 1, jam 2 malam. Nggak mikir kesehatan gitu Kak. Misalkan lesnya dari sore, nanti pulangnya malam, lanjut belajar lagi sampai jam 1, jam 2, jadi nggak ada istilah istirahat gitu. Mungkin sama pola makan yang berantakan. Laila itu kan suka makan yang junk food itu, nggak tahu itu mana yang sehat, mana yang enggak gitu. Bantai habis waktu itu kan. Mungkin dari itulah sama pikiran kan Kak, pikiran. Oke, kemudian Kak Laila ketika dapat tuh vonis itu, apa yang kakak rasakan? Nangis, sedih gitu. Kok kenapa sih Laila yang kena gitu? Kok kenapa nggak teman-teman Laila yang pola makannya berantakan itu nggak kena gitu? Sedangkan Laila kena itu. Kenapa gitu? Sempat depresi juga gitu. Ya. Dan waktu itu sebenarnya kakak juga tahu konsekuensinya ya, ketika sudah dikatakan Uh, FCA di stadium 3 ya, ke Iya tahu depan Kak. seperti apa gitu konsekuensinya segala macam begitu ya. Iya tahu. Oke. Terakhir berarti tadi diangkat semua ovarium. Enggak kan ovarium kirinya usus tadi kan bagus kata dokter. Oh, baik. Ovarium kiri sama rahim bagus kata dokter. Jadi nggak diangkat lagi. Sama cairan di paru tadi udah nggak ada lagi gitu. Sudah nggak ada, itu berarti di bulan Desember, Januari tadi ya? Desember. Nah, Oke. disarankan dokter waktu itu kontrol per 3 bulan. Nah, kontrol pertama itu di bulan Maret per 3 bulannya. Nah, di bulan 2024. 2024 hasil labnya bagus. Kemudian kontrol kedua per 3 bulannya itu bulan Juni yang kemarin. Nah, hasil labnya juga bagus. Nah, nanti kontrol ketiganya di bulan September. Mohon doakan Laila ya teman-teman. Semoga Masya Allah, hasilnya Insya bagus Allah. lagi. Insya Allah kita doakan bersama. Kak Laila, sejak terakhir tadi yang di bulan Desember, apakah kakak tetap konsumsi Suba Utsu? Tetap sampai sekarang Laila tetap konsumsi dan Laila dari bulan Maret konsumsi gratis sampai sekarang. Masya Allah, ini udah langsung mengandung ini iklan ini yang Maret mulai gratis ya. Ya, Kalau secara jumlah Sai, bagaimana per hari Sai? perharinya kalau dari bulan Maret itu Laila udah konsumsi sepasang. Oke, dari Desember sampai Maret masih dua pasang. 2 pasang sampai Februari. Secara feel body sampai sekarang apa yang dirasakan? Ada nyeri-nyeri atau ada nggak nyaman atau bagaimana? Sekarang udah nggak ngerasa gitu lagi, nggak. Udah alhamdulillah udah enakan. Alhamdulillah sudah enakan ya. Masya Allah. Kak Lela, terima kasih. Balik lagi nih kepada Kak Reli. Kak Reli, ini luar biasa nih anak muda ya Kak ya. Ini membuat kita juga jadi Masya Allah ya.
Ya, kalau bicara tentang kansernya dia stadium 3 bahkan gitu ya, Kak, ya. Iya. Dan ini di masa dia remaja di mana dia fokusnya adalah belajar, belajar, belajar. Artinya kita belajar juga dari Kak Leila, Masya Allah, terima kasih banyak ya Kak Leila. Bagaimana anak muda ini punya semangat yang luar biasa, terus kemudian juga membuat jalan terus, dan inilah mungkin yang membuat sel-selnya juga jadi semakin, sel CA-nya semakin takut dengan Kak Leilanya ya. Menurut Kak Leili gimana Kak? Optimisme, semangat, dan segala macam apakah berpengaruh pada diri seorang pasien kanker? Iya betul. Saya jujur ya ngedengar cerita cerita Laila itu sebagai seorang anak muda itu yang divonis kanker, terus juga ibaratnya dengan resiko pengangkatan dan lain-lain, saya simpulkan dia siap gitu ya, siap tempur. Itu saya speechless, bener-bener kayak wow, anak muda yang ibaratnya dia masih masih dengan bahagianya, tapi harus dihadapkan dengan problem yang cukup besar, tapi dia punya semangat, Kak. Dan saya lihat auranya dia itu aura yang benar-benar semangat untuk berjuang sehat gitu. Jadi saya benar-benar salut sama dia. Saya percaya benar kata Kak Mona, memang aura positif kita, semangat kita, itu tuh mempengaruhi kok. Tingkat kesembuhan itu jauh lebih besar. Dimana kalau kita terlalu banyak mengeluh mungkin ya, nggak mungkin orang kanker itu nggak merasakan sakit. Saya percaya itu merasakan sakit. Tapi kalau sakit ini kita ubah menjadi doa, ya ketika rasa sakit itu datang, tapi nggak kita tangisin, dalam arti mungkin nangis ya, tapi nangis ini dijadikan doa, itu berkurang. Jadi kita perlahan-lahan kita itu jauh lebih semangat, jauh lebih semangat. Ketika sakit itu kita tangisin, kita ratapin, kita tangisin, itu sakitnya tuh berkali-kali lipat munculnya. Nah, mungkin saya pun mungkin sama. Jadi ketika dia merasakan itu, terus dia tetap, tadi saya dengar itu dia bilang, saya pengen sehat gitu. Jadi gimana caranya dia mau terus berjuang. Dan ya itulah sekarang dinyatakan di pemeriksaan pertama itu bagus, pemeriksaan kedua bagus. September nanti mudah-mudahan, bukan mudah-mudahan, harapan kita harus bagus juga. Nanti sama Laila sama saya juga, nanti di bulan September saya eh, cek yang keempat, mohon doanya juga buat saya dinyatakan bersih lagi untuk yang keempat ya, saya udah yang ketiga kali gitu. Jadi saling mendoakan, mudah-mudahan pejuang-pejuang kanker ini kita menjadi contoh buat teman-teman di luar sana yang masih dalam tanda kutip bilang takut, 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 takut. Ketakutan itu tuh nggak bisa kita kita besarkan karena kita masih punya keberanian yang lebih besar daripada rasa takut itu. Mungkin gitu Kak Mon. Masya Allah, luar biasa. Kak Reli, sedikit lagi, tambahan lagi. Jadi ketika kakak tadi ditemukan dapat 2, di stadium 2, ya, terus kemudian kakak memutuskan untuk fighting, pengangkatan, dan seterusnya kemo, itu kakak penggunaan Suba itu dimulai kapan dan biasanya pada saat treatment itu berapa lama, Kak? Ini sebagai gambaran buat kita. Oke, nah kalau saya pribadi memang cukup banyak ya Kak Mon ya. Karena waktu kemo pertama itu saya luar biasa, itu ya saya rasanya udah kayak mau metong waktu kemo pertama itu, ngedrop abis-abisan gitu ya. Jadi saya sama bapak saya itu sampai pernah di awal-awal kemo pertama khususnya itu saya dikasih 12 saset sehari. Karena memang nggak ada makanan apapun yang bisa masuk. Kalau saya itu bisa memilih ada makanan yang mahal tapi bisa masuk, tetap saya beli. Masalahnya nggak ada gitu. Nyium aja pun saya udah nggak mampu, udah nggak sanggup gitu. 12 Nah, itu jadi berapa usus, sayang? Berapa usus, sama berapa? bapak saya dipasangkan sama Kak. Oh, Jadi baik. 6 pasang, 6. ya, Oke. 6 pasang. Karena bapak saya itu dulu, almarhum bapak saya itu nggak ngeh. Jadi yang penting dicampur-campur aja sama dia. Saya pun kalau mau dia tanya, dia takut saya marah karena orang lagi sakit itu diajak ngobrol itu malesnya minta ampun. Nah gitu. Nah jadi itu yang saya gunakan sampai saya kemo ke-6 selesai. Di kemo kedua udah mulai turun karena saya merasakan ya itu tadi sama kayak Laila. Saya merasakan di kemo kedua itu efeknya luar biasa sama saya. Masih mual tapi muntahnya itu eh, lebih lebih jarang dibandingkan yang waktu kemo pertama muntah terus padahal nggak ada yang dimuntahin. Nah, di kemo kedua saya mulai dikurangin sama bapak saya 10 sehari gitu. Sampai berkurang ke 6 ke 4. Nah, sekarang saya konsumsinya itu 3 ke 4 sehari. Yang kombinasinya, Kak? Kombinasinya saya sekarang itu Suba yang lebih saya gedein dibandingkan Utsu. Waktu kemo Utsu yang lebih saya gedein.
UTSU yang lebih dibesarkan dan jumlah tadi sekitar berkurang ya, 10, 8, 6, Betul. komposisi lebih banyak UTSU gitu ya Kak Reli? UTSU. Sekarang kan butuh regenerasi ya Kak, karena Ya. mantan kemo terus radiasi, jadi saya butuh sekarang itu perbaikan selnya, jadi regenerasi sel lebih banyak saya ke Suba sekarang. Baik, siap. Kak Reli juga kan sekarang sering tuh ya, dia kuliah di TikTok, buat jus segala macam. Boleh dong Kak kasih tahu sama kita Kak. Pertama, untuk makanan yang sebaiknya jangan, walaupun tadi Kakak bilang ya, ini pertentangan banget orang-orang cancer selalu nanya makan, tapi paling tidak untuk menjaga kita semua supaya lebih sehat, apa yang harus down-nya, apa yang harus do-nya. Silakan Kak Reli. Oke. Nah, mungkin catatan ini buat karena ini kita rekam juga ya. Jadi catatan buat teman-teman yang ketika mendampingin pejuang kemo, please kalau untuk saat kemo nggak usah dipantang-pantangin deh, gitu ya. Karena apa? Orang kemo bisa makan aja udah syukur. Kecuali dia bisa makan, karena 20% dari pejuang kemo itu masih bisa makan lah. 20%-nya, 10-20%, 80%-nya rata-rata hilang rasa, tidak ada nafsu makan. Jadi ketika kita pantang-pantangin, kasihan dia. Ya, saya nganggap itu diri saya. Jadi kasihan. Ketika dia pengen nafsu makan apa, terus kita pantangin nggak boleh. Terus dia dapat energi dari mana? Kekuatan kita di kemo itu adalah ketika kita dapat asupan, gitu kan Kak. Nah, please kalau untuk saat kemo nggak usah dipantang-pantangin, nggak usah kita sok-sok mau ngajarin pola hidup sehat, enggak. Dia butuh makanan sebanyak-banyaknya. Tahu juga kalaupun dia makan itu belum tentu satu porsi dia habisin. Kasih aja saat kemo, itu catatannya Kak. Nah, tapi after selesai kemoterapi, nah di sini kita mulai menjaga. Ya, karena nafsu makan kita udah mulai stabil. Saat selesai kemoterapi kita udah mulai kembali lagi ke setelan awal. Nah, disinilah kita mulai menjaga, dalam arti menjaga ini yang namanya makanan-makanan sakit, bukan cuma sakit kanker apapun, mulai mengurangi yang namanya gula. Ya, kalaupun ada yang bilang saya masih belum mampu, ya pelan-pelan. Namanya semua belajar dulu, mengurangi. Yang namanya makanan-makanan pengawet itu dikurangin. Nah, kalau orang bertanya sama saya, Kak masih makan nasi? Saya sampai sekarang itu masih makan nasi, Kak Mona. Gitu ya. Jadi saya masih makan nasi, tapi ya itu tadi jus Nasi masih tetap putih. Nasinya nasi putih, nasi porang, nasi merah semaunya saya, Kak Mon. Jadi Oke. karena kan itu tadi saya bilang, saya dasarnya yang penting happy. Jadi Ya. jangan sampai saya terbebanin gitu ya. Kalau saya udah beban, otomatis saya stres jadinya. Tubuh saya juga stres. Jadi yang penting saya percaya orang-orang pejuang kanker di luar sana itu mereka tahu kapasitas mereka. Jadi tanpa kita ajarin pun sedetail mereka, itu mereka selama mereka mau untuk mereka pulih dan sehat, mereka udah tahu batasan-batasan mereka. Itu Kak Mon. Jadi kalau teman-teman ya pejuang-pejuang kanker sekarang masih ngejus, ini saya kaitkan sama nutrisi. Pejuang-pejuang kanker ini yang ngejus setiap hari, saya percaya itu masih belum cukup sama sekali, masih belum benar-benar mencukupi kebutuhan, karena apalagi kita pejuang kanker ini tuh kemoterapi, radiasi, banyak sekali ribuan sel-sel kita yang dirusak. Jadi miliaran ya, ribuan dikit banget, miliaran yang rusak. Jadi ketika kita tambahin nutrisi itu bisa sangat membantu kita. Gitu. Jadi kalau cuma sekedar jus, bahkan yang nanyain saya di TikTok, Kak, udah minum jus, makanan sehat, kenapa masih minum nutrisi gitu ya? Padahal udah dinyatakan bersih. Ya karena saya menyadari banyaknya sel yang masih rusak, yang butuh proses cukup lama untuk kita perbaikin gitu. Nah jadi saya menambahkan itu, dan saya membuktikan bahwa di tubuh saya juga ya diajak lomba lari juga oke lah gitu ya, perubahannya setiap hari gitu Kak Mon. Itu sih lebih penting. Oke, luar biasa lomba lari ya. Maraton atau sprint nih? Aduh. Luar biasa Kak Rali, thank you. Oke, Kak Laila, boleh tahu apa sih Kak pembelajaran yang Kakak dapatkan di tengah ujian yang luar biasa ini? Pembelajaran yang Laila dapatkan itu yang pertama lebih dekat sama Tuhan, yang kedua bahwasannya kesehatan itu nomor 1 daripada pendidikan. Percuma kalau kita punya pendidikan yang tinggi kalau kita sakit. Yang ketiga, menjaga pola makan, nggak usah makan di luar lagi,
boleh makan di luar, tapi jarang-jarang gitu, Kak. Nggak usah berantakan kayak masa lalu seperti itu. Kira itu, Kak. Oke, boleh tahu Kak Laila cita-citanya apa saya? Cita-cita Laila dulu pengen jadi dosen. Pengen jadi dosen, makanya harus pinter ya. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa. Oke, teman-teman 8:07, boleh sedikit ya kita berikan kesempatan mungkin. Dari percakapan ini ada yang belum tercover. Kalau ada yang mau tanya boleh ya, masing-masing satu pertanyaan untuk Kak Raeli, satu pertanyaan buat Kak Laila. Silakan. Kalau ada yang mau, silakan open mic atau langsung di kolom chat nanti kita bacakan. Silakan. Semoga apa yang tadi kita obrolin ini bermanfaat ya, teman-teman kakak-kakak ya. Dan sambil kita menunggu apa Halo namanya? Kak, selamat pagi. Pagi, silakan. Dengan siapa ini? Aku Jen Kak, tapi aku sambil Oi, nyetir jadi oke nggak apa-apa ya. Dari tadi aku silakan. nyimak banget Kak Reli sama Laila. Ya, silakan Kak Jen. Oke, gini, baru kemarin aku ketemu sama temenku, sahabat aku, dan dia baru ngaku kalau dia itu cancer gitu loh. Aduh, ini tuh sedih banget gitu loh, karena bener-bener temen deket, dan dia kemarin ulang tahun, kita tuh sengaja gitu loh ke rumah dia ngasih surprise, karena selama ini kan kita tiap bulan ketemu. Pas kita ngajak-ngajak ketemu itu dia selalu nggak ngejawab gitu loh di grup. Tapi kalau kita ngobrol lain dia ngejawab gitu kan. Terus kan kita curiga ya. Akhirnya kita sepakat untuk datengin rumahnya kemarin, mau ngasih surprise, terus nggak, kita ngeliat keadaan dia dan kita shock banget, dia kurus banget, jerawatan gitu ya. Dan akhirnya dia baru ngomong kalau dia itu udah kemo ke-8 dari 12. Gitu loh. Kan saya sebagai temennya tuh shock banget ya. Kita semua sih gitu loh. Sebagai temennya tuh shock banget. Nah, mau nanya sama Kak Reli sama Laila yang survivor, apa sih yang harus kami lakukan gitu ya, supaya dia eh, apa ya, tidak tersinggung, terus ngebesarin hatinya. Kan kayaknya kalau ngebesarin hati tuh kayak basi gitu ya. Tapi apa sih yang harus dilakukan oleh kami sahabat-sahabatnya buat dia gitu loh, karena dia itu sebenarnya orangnya realistis banget, dan eh, selama ini tuh kalau dia nggak pernah mau gitu loh kalau saya eh, apa ya, tawarin dia Suba Utsu, tapi sebelum dia cancer ya gitu ya. Tapi kemarin juga waktu dia cerita, terus iya tapi dokter ngelarang saya buat, sebelum saya nggak ngomong apa-apa loh tentang Suba Utsu gitu, tapi dokter ngelarang saya untuk konsumsi alternatif itu, kan sepertinya dia sudah menjaga jarak supaya saya tidak ngomongin AFC gitu ya. Dan saya pun tidak mau untuk saat itu gitu loh, karena saya tahu kalau orang cancer pasti down banget dan nggak mau lah ditawarin ini itu gitu ya. Mereka lebih mendengarin dokternya mereka gitu loh. Nah, kira-kira masukan dari Kak Reli dan Laila sebagai pejuang kanker, apa sih sebaiknya ngapain sih kami gitu loh? Oke, thank you Kak Jen. Hati-hati di jalan, turut Ya, prihatin ya. makasih. Ya, Ini sambil speaker ya, karena di sini ada CCTV sepertinya. iya Kak. Oke Kak, Ya, hati-hati ya Kak. makasih semuanya Kak Mona. Ya sayang, pertama kita turut prihatin ya dengan kondisi temannya Kak Jen ya. Semoga beliau semakin sehat ya, semakin semangat. Silakan Kak Reli, Kak Laila. Apa yang kalian harapkan ketika berada dalam fase lagi penuh perjuangan ya untuk teman-teman dekatnya kakak-kakak atau saudara atau orang-orang yang menyayangi teman-teman. Silakan. Oke, terima kasih Kak atas pertanyaannya. Ini flashback ke saya ya Kak Mon ya. Sebenarnya jujur ya, ini flashback juga nih. Ketika saya divonis kanker, saya seorang pekerja gitu ya, pekerja di salah satu instansi yang cukup gede lah ibaratnya gitu ya. Nah, eh, pasti kehadiran teman-teman itu kita butuh, nggak mungkin enggak ya. Dan saya kalau saya flashback ke kemarin itu saya jujur, ini saya cerita di sini aja, saya punya kekecewaan. Kekecewaan mungkin kalau kayak posisi kakak ini ya, mereka nggak tahu karena temannya nggak cerita. Kalau di posisi saya karena saya di kantor, teman-teman saya cerita. Tapi saya nggak merasakan bahwa ada, dalam arti ada kehadiran orang-orang nge-support kita. Kita butuh, walaupun jujur nggak munafik ya, kita butuh
butuh support. Tapi kalau saya pribadi, saya bicara real ya Kak, karena orang Batak biasanya tembak langsung. Nah, ini Batak juga nih, Kak. Yang ini baru Batak juga, dan saya juga orang Batak gitu loh. Oke. Nah, kalau orang Batak itu tembak langsung ya Kak Mon, nggak pakai basa-basi. Jujur, pada saat itu saya berpikir gini Kak Mon. Ini saya ngomong real aja karena saya orang Batak nggak suka basa-basi Kak Mon. Jadi saya saat itu berpikir jujur kalau di kantor saya salah satu staff senior juga, dan kebetulan saya itu di apa namanya, di area kerja saya itu saya salah satu yang punya punya inilah punya jabatan lah gitu ya Kak. Jadi saya salah satu ketua umum untuk di wilayah Kalimantan seluruhnya, Serikat Pekerja. Nah, tadinya itu saya berharap begini Kak, ada perhatian gitu loh ya. Nggak munafik, saya butuh ada perhatian lebih lah, bukan hanya sekedar besuk dan lain-lain. Dan saya nggak ngedapetin itu, jujur. Karena saya berpikir, di saat saya pengobatan itu, saya butuh dana, cukup gitu. Tapi ternyata nggak terketuk hati orang-orang, saya punya sempat kekecewaan dan sempat saya ngedrop, Kak. Karena saya jadiin pikiran, kok nggak ada yang nge-support ya? Gitu ya, kok nggak ada yang ini. Sampai saya saking kemarin butuhnya, kebayangkan Kak Mon, satu hari saya harus minum 12 saset Subarasidat itu, berapa banyak yang harus saya keluarin dana. Walaupun saya pekerja, uang tetap habis. Ya sebulan saya 1 diamond, Kak. 21 juta harus ngeluarin. Nggak munafik, saya butuh dana gitu ya saat itu. Jadi omong kosong kalau bilang support, saya lebih, bahkan saya nggak sosial media saya close gitu, saya nggak posting supaya saya orang nggak tahu saya sakit, saya nggak butuh kesedihan. Kalau memang ada perhatian, yuk kamu kasih ke gua gitu doang. Jadi saat itu tuh, tapi nggak ada perhatian. Akhirnya saya close, saya sempat nangis. Orang tua saya bilang, udahlah ngapain diharapin. Suami saya bilang, ngapain ngarepin kalau memang orang nggak kebuka hatinya. Jadi saya saat itu nggak butuh jujur, nggak butuh besak besuk gitu. Saya butuh, lu kalau mau support gua, yuk sini gitu ya. Kasih apa yang bisa kasih gitu. Kalau cuman hanya doa, saya butuh doa memang gitu. Tapi saya pikir doa keluarga saya itu lebih penting. Jadi kalau saran saya nih Kak, saya to the point aja. Udah, mungkin saya nggak tahu kita nggak tahu latar belakang dia, kebutuhan dia seperti apa. Kalau memang kakak mau support, kasih aja deh. Nggak mungkin nggak dia minum. Gitu. Kalau menurut saya kasih aja gitu. Kakak patungan sama teman-teman, kasih udah. Terlepas dia mau pakai apa enggak, kasih aja informasi. Kan dia menganggap bahwa itu gratis ya. Gitu ya. Dia nggak beli. Ketika itu kita kasih, kita antarkan ke rumahnya, mau pakai apa enggak, udah. Intinya kakak sampaikan mau pakai apa enggak apa-apa. Tapi ini tiket bagi kami untuk support. Mudah-mudahan kasih tahu aja bahwa ini adalah produk yang baik dan lain-lain gitu. Biarkan dia mau berpikir, karena kita ajarin seperti apapun, kayak tadi saya bilang, dia udah punya pola sendiri. Nggak perlu kita support seperti apa. Yang kuat ya, dia jauh lebih kuat. Saya percaya itu. Itu sih mungkin dari aku, Kak. Oke, thank you Kak Rali, karena Batak tembak langsung. Apa yang lo bisa kasih? Jangan banyak speak kata Kak Rali. Oke, ini kalau tipenya Kak Rali. Kalau tipenya Kak Laila gimana Kak Laila? Kalau Laila dulu kan waktu pertama kali didiagnosis tumor itu, Laila kayak mengurung diri gitu, kayak menutup, maksudnya nggak usah ada yang tahu gitu kalau Laila itu sakit gitu Kak. Itu jadi waktu itu Laila punya temen ibu Laila gitu. Jadi waktu awal-awal tumor itu. Nah, waktu Laila sudah parah, orang-orang udah tahu semua gitu, Laila sakit cancer gitu. Ya Allah, kok ini gimana gitu kan? Kayak kalau teman-teman gue tahu gitu, kalau Laila itu sakit kanker gitu, mungkin diomongin sana sini gitu. Itu yang terbesit dalam pikiran Laila waktu itu. Nah, seiring berjalannya waktu, Laila mulai mau menerima lingkungan, kalau teman-teman Laila tuh boleh kok misalnya kayak support Laila gitu, boleh gitu. Kalau yang ada mau nanya-nanya kanker boleh ke Laila gitu. Waktu itu pertama-tama itu emang agak gimana gitu, kayak nggak mau menerima teman itu ke rumah gitu buat jadi teman cerita, karena Laila itu
kayak mengurung diri gitu, mengurung diri, nangis setiap hari, nangis gitu. Temennya itu, temen Laila itu yang Laila percaya itu cuma ibu Laila gitu, nggak ada yang lain gitu kan. Nah, waktu drop kemarin barulah Laila bisa membuka hati, eh kalau teman-teman itu peduli loh sama Laila, bukan 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 muncul lingkungan yang negatif gitu. Maksudnya teman-teman Laila itu tadi memberikan afirmasi positif, ternyata yang Laila kira awalnya tadi memberikan afirmasi negatif kan, seperti itu, karena emang agak drop di diagnosa kanker sama dokter itu. Seperti itu sih, menurut Laila jangan terlalu dipaksa kalau orang lain menutup diri, karena ada masanya juga kan, mereka akan membuka diri, membuka hati, seperti itu, membuka pikiran, bahwa afirmasi positif dari lingkungan yang luar-luar juga itu termasuk afirmasi yang bagus gitu terhadap diri kita sendiri gitu. Jangan terlalu mengurung diri. Mungkin ada waktunya nanti Kak, temennya bisa membuka hati, membuka pikiran gitu. Seperti itu Kak, menurut saya. Thank you Kak Laila, luar biasa. Semoga kebayang ya kajian ya dengan 2 tipe manusia ini. Ya, nanti kajian bisa tahu yang mana lebih dekat tipenya ya. Temannya kajian ya, kajian yang paling tahu. Oke. Berikutnya ini alhamdulillah di Dokter Muhammad Islami. Tadi saya melihat di kolom chat ya. Mungkin Dokter Islami, teman-teman izin. Tapi kalau memang teman-teman ada yang pengen udah duluan, mau udahan, nggak apa-apa ya, silakan. Ini mumpung ada dokter nih. Mungkin Dokter Islami bisa untuk speak-speak dikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Ya, Dokter Islami, hai hai hai. Ya, dokter bisa berbagi kah? Atau mungkin sambil OTW? Ini sambil sedikit aja tambahan sedikit teman-teman. Mbak Mona, saya sedikit boleh Mbak Mona? Oh, siapa nih, Bu? Bu Kosma. Bu Kosma. Oke, silakan Bu Kosma. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Saya sedikit Waalaikumsalam menambahkan warahmatullahi ya. wabarakatuh. Jadi tubuh manusia itu sebetulnya punya mekanisme kompensasi diri. Apapun yang terjadi pada manusia itu ada di dalam tubuh kita, itu sudah ada mekanisme pertahanan. Jadi otomatis ya. Jadi kalau kita mengalami suatu masalah sakit misalnya, pertama kali ya kita itu denial itu kita menolak dulu dengan adanya kita didiagnosa ya tentang sakit, kita nolak dulu. Jadi dalam fase menolak itu kemudian muncul ya, udah menolak kita ya marah, kita marah, mulai masuk tahap 2 kita mulai marah, anger ya, kita marah, apakah salah saya kok saya dapat sakit itu marah namanya. Lalu pada fase ketiga setelah kita lalui marah ya, kita nggak keterusan seperti itu. Jadi maksud saya untuk kita dapat ke teman kita itu bagaimana caranya, maksud itu ya Mbak ya. Nah jadi yang ketiga itu kita mulai bargaining. Bargaining itu tawar-menawar keadaan kondisi sakit kita. Mulai kita ya apa namanya, kita bagaimana kita minta kepada Tuhan. Artinya kan kita mulai tawar-menawar dengan sakit tadi. Artinya ada tahapan orang itu bisa menerima ketika dia sudah merasakan, oh saya ini harus begini, masih tawar-menawar itu. Pada fase keempat baru dia ngevaluasi. Oh gitu ya, saya harus menerima kenyataan ini, saya harus berobat dan lain sebagainya. Walaupun tadi ada teman ya, kita harus menerima teman, nggak marah sama orang-orang gitu ya. Lalu baru kita masuk ke tahap kelima. Tahap kelima itu adaptation, jadi kita mulai beradaptasi. Nah ini tadi seperti Mbak Rali itu sudah masuk fase adaptasi, jadi sudah menerima bagaimana dia cara mengatasi dirinya. Jadi itu tahapan-tahapan orang, jadi kita bisa menganalisa ya teman saya misalnya sudah tahap mana dia. Ya, semua itu dia akan lalui. Jadi sampai kepada dia bisa menerima kondisinya. Ya, siapapun dia nggak marah lagi gitu, Mbak Mona. Dengan kondisi yang dialami oleh dia tadi. Jadi itu ada sebetulnya di dalam diri kita itu sudah ada itu. Sudah ada yang namanya mekanisme kompensasi diri. Nah, dari mulai dia didiagnosa sampai dia bisa menerima fase adaptasi. Itu barangkali sedikit Bu Mana yang dari saya. Terima kasih. Iya, Bu Assalamualaikum Kosma, luar warahmatullahi biasa. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan mungkin ya dengan kita sudah memahami ini, ada baiknya untuk jika ini terjadi buat keluarga, buat kita atau buat siapapun, ada baiknya kita memperpendek fase yang di awal.
agar biar lebih cepat Ya. nanti upaya penyembuhannya ya. Jadi acceptance-nya juga biar dipercepat dan apa namanya semangat untuk semangat untuk kita surviving itu bisa lebih besar gitu. Karena tadi yang dikatakan Bu Kosma kan fasenya ada 5 ya. Kalau tadi masing-masing butuh fase yang cukup lama, khawatirnya itu akan juga memperberat diri sendiri ya si pasien tersebut begitu. Walaupun kita pahami ini bukan sesuatu hal yang mudah untuk dapat dicerna ketika vonis itu muncul. Oke, thank you Bu Kosma untuk Ya. tambahannya. Oke, kakak-kakak jam 8.22 sepertinya mungkin dokter Islami sedang dalam kondisi periksa pasien mungkin ya. Beliau bisa mendengarkan tapi mungkin dalam hal ini belum bisa untuk banyak memberikan respon. Sedikit tambahan saja kakak-kakak, ini adalah pertengahan bulan. Pertengahan bulannya itu kalau kita hitungnya adalah di Hijriyah ya. Di mana ini adalah terkait dengan gravitasi bumi terhadap bulan. Jadi sekarang ini kita berada di tanggal 12 kalau saya nggak salah ya. Jadi udah masuk ke pertengahan bulan yang mana jadi ciri-cirinya adalah ketika ada bulan purnama. Ketika ada bulan purnama itu biasanya gravitasi bumi terhadap bulan lebih tinggi. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ada terjadi gejolak pada diri kita. Jadi begitu tingginya gravitasi bulan terhadap bumi menimbulkan gejolak pada tubuh kita, termasuk bisa jadi pada saat itu banyak perasaan-perasaan yang negatif gitu ya. Makanya mungkin teman-teman kakak-kakak ya kalau ingat zaman dulu ketika ada bulan purnama terus ada serigala. Oh, serigala apa sih? Bukan awo ya. Gitu ya. Salah saya. Nah, ketika serigala melolong itu bukan tanpa sebab, karena pada saat itu dia memang ada gejolak pada dirinya si serigala, yang salah satu adalah keinginan untuk kawin. Kalau binatang begitu. Tapi yang mau saya sampaikan adalah kalau untuk kita manusia, maka ini kita be careful pada tanggal-tanggal tersebut. Ya, sampai nanti sisa 3-4 hari setelah bulan purnama selesai. Kenapa? Karena pada saat itu possibility misalnya orang terjadi stroke, termasuk juga untuk yang para pasien CA ini tadi malam, jadi yang saya kemarin cerita sama kakak-kakak ya, tadi malam dia bilang, Kak aku nggak bisa tidur, Kak begini, begitu gitu. Ya saya tadi tenangkan, terus saya katakan, ya ini mungkin kesempatan buat kita semakin dekat sama Allah ya, karena dia bilang ya, dia sendiri mengatakan, akhirnya aku bangun aja Kak, terus aku zikir deh, kata, Alhamdulillah gitu ya, jadi saya sudah mulai mencoba men-switching pikiran saya yang tadi di awal saya juga jadi ikut ngelongso, ya kalau nggak kita siapa lagi yang bantu untuk memberikan kenyamanan pada yang bersangkutan gitu ya, sehingga itu yang tadi saya katakan. So teman-teman, untuk kita semua ya, untuk yang di pertengahan bulan kita harus be careful, termasuk juga untuk yang ini rentan terjadi stroke. Untuk di bulan-bulan purnama itu rentan terjadi stroke. Jadi kita jaga diri, kita terus banyak healing, banyak bersyukur, dan kembali lagi apapun ikhtiar kita itu tentu step pertama yang harus ini reminder buat diri kita sendiri. Step pertama yang perlu benar-benar kita yakini adalah kita yakin kuasa Allah, kuasa Tuhan adalah di atas segalanya. Dan kita accept apapun yang terjadi pada diri kita itu adalah sebagai bentuk kasih sayang Allah. Di satu sisi kita sambil juga introspeksi diri apa yang harus saya perbaiki, tapi di sisi lain tetap yang utama tiangnya kita taruh di depan dulu. Bahwa kita meyakini ini kuasa Tuhan dan kita meyakini Tuhan akan membantu kita melewati fase-fase yang tidak mudah dalam kehidupan. Mungkin itu teman-teman sebagai penutupnya. Terima kasih banyak yang telah hadir 80 orang. Special thanks to Kak Rali dan Kak Laila. Luar biasa, you are inspiring us ya. Mudah-mudahan dan juga untuk pada kakak-kakak semua yang hadir di pagi hari ini, thank you ya. Terima kasih banyak. Kita ketemu lagi berarti di hari Jumat. Sebagai penutup, silakan saya kembalikan kepada petugas hari ini. Silakan, siapa nih? Ganbate? Silakan, Kak. Terima kasih Kak Mona. Aduh, terima kasih banyak sekali ini ya. Udah membantu tim Genbate untuk menstruktur jalannya acara kita Zoom pagi ini yang sangat-sangat spesial di bulan ke-7 pelaksanaan FT ya Kak ya. Terima kasih juga buat Dek Laila, semangat selalu untuk Kak Reli juga. Semoga kita semua selalu sehat, terus menjadi penyebar kebaikan. Karena tidak tahu kita di mana kebaikan itu akan nyangkut.
Untuk semuanya juga kita juga terima kasih udah konsisten, sudah mau bekerja sama sehingga berjalannya dengan lancar Zoom GVP ini tanpa ada yang harus pakai ini ya, matikan mic. Nah, sekarang konsisten dan sangat-sangat tertib hari ini. Mudah-mudahan kedepannya juga demikian. Jadi apa yang kita sharing-sharing oleh tim, kita bisa mendengarkan secara hikmat dan nanti akan ada fase tanya jawab gitu kan. Terima kasih. Ini doa, coba deh Kak Reli doa. Kita tutup dengan doa, kita ketemu lagi Jumat. Oke, kita berdoa ya ibu-ibu ya. Boleh dengan agama masing-masing saya mimpin untuk bantu doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan atas segala kesehatan yang Engkau limpahkan besar kepada kami. Pagi ini kami sudah menyelesaikan tugas kami dalam acara Zoom hari ini. Begitu luar biasa Tuhan penyertaan-Mu atas kami. Begitu banyak ilmu yang dapat kami ambil untuk kami bagikan ke orang-orang lain. Kami percaya Tuhan, Engkau akan beserta kami. Kami percaya Tuhan, Engkau akan senantiasa melindungi kami. Dan kami juga percaya Tuhan, kami akan menjadi berkat buat orang-orang lain di luar sana. Menjadi kebaikan buat orang-orang di luar sana. Kami percaya Tuhan, bahwa apa yang kami lakukan ini belumlah serta-merta baik sekali. Tapi kami yakin Engkau akan mengarahkan kami untuk jauh lebih baik. Tuhan yang baik, kami ingin Tuhan, Engkau menguatkan kami dalam segala hal apapun. Kami punya semangat, tapi jika Engkau tidak memberikan kami kekuatan, maka kami tidak akan bisa melakukan itu. Dan kami juga ingin Tuhan, kiranya apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan, Engkau senantiasa memberkati itu Tuhan. Agar apapun yang keluar dari mulut kami ini, menjadi suatu kebaikan untuk penyemangat buat orang lain. Untuk menjadi pemacu buat orang-orang lain untuk menjadi sehat dan pulih. Tuhan, kami ingin Tuhan, senantiasa Engkau selalu beserta kami. Sertai perjalanan kami, sertai apapun yang kami lakukan ini Tuhan. Kami yakin Tuhan, dengan hati kami yang tulus, dengan niat kami yang baik, Engkau akan memberikan jalan kebaikan buat kami dan orang-orang yang kami bantu. Biarlah untuk saat ini Tuhan yang sedang mengalami sakit penyakit, Engkau pulihkan, Engkau angkat penyakit mereka. Orang-orang yang kami dampingin saat ini, Engkau pulihkan mereka Tuhan. Bukan karena kekuatan kami, tapi kami percaya Engkau beserta mereka. Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada mereka. Melalui perantaraan-perantaraan apa yang kami sampaikan dan nutrisi yang kami sarankan ini Tuhan, Engkau memulihkan mereka. Engkau sembuhkan mereka. Agar mereka bahagia Tuhan, bisa menjemput kembali kesehatan mereka, bisa melakukan apapun yang mereka ingin lakukan, dan mereka bisa menggapai semua impian mereka Tuhan. Kami ingin Tuhan, informasi ini bukan berhenti di kami saja, tapi semakin banyak sekali orang-orang yang diberkati dan mendapatkan kesehatan mereka. Terima kasih Tuhan, biarlah kami menjadi orang-orang yang senantiasa ikhlas dalam segala apapun, tidak perhitungan, tidak mengeluh, tidak banyak marah jika kami tidak mendapatkan rezeki, jika masalah kami selalu bertubi-tubi. Biarlah kami menjadi orang-orang yang senantiasa selalu mengucap syukur dalam keadaan apapun. Kami percaya Tuhan, kami ini adalah manusia-manusia pendosa. Karena itu izinkan kami, kuatkan kami untuk selalu dekat kepadamu, selalu berserah. Apapun itu, semuanya kami serahkan kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan yang baik. Terpujilah namamu, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Kak Reli sudah membersamai kita dalam doa dan sharing-sharingnya. Terima kasih Delaila, terima kasih Kak Mona, terima kasih Kak Kosma, terima kasih teman-teman semua, Bu Ben, Kak Jurista, Kak Rumondang, Kak Glo, semuanya. Semoga sehat selalu, tetap semangat, menyebarkan kebaikan. Semoga kita selalu dilimpahkan rahmat dan kasih sayangnya secara dan rezeki yang berlimpah, closing bertubi-tubi. Semata-mata kita adalah menolong dan tidak mengharapkan sama-sama Kak Ani dengan keikhlasan kita. Terima kasih Kak Wani, dengan keikhlasan kita, dengan hati yang penuh gembira, karena hati gembira itu adalah obat
semestinya yang secara real gitu kan. Tetaplah tersenyum walaupun apapun keadaannya, tetap juga kita selalu bersyukur dalam keadaan apapun. Karena apa? Kalau kita banyak mengeluh akan terjadi yang oh, terima kasih juga Celisa. Jadi tetap Kasih tersenyum, Kamila. berbahagia selalu sama-sama. Jumpa lagi dari Jumat, ada sesi spesial lagi kah? Kayaknya seru deh, kayak gini lah. Sebetulnya kayak IPV kayak gini ya Kak Mona ya. Ada sesi-sesi spesialnya lebih enak gitu kan. Mana tahu ada di grup dari grup-grup yang lain ingin sharing spesial biar lebih ini lebih apa? Atau sesi Lebih terstruktur. diabetes atau Mungkin sesi usulannya seminggu sekali aja gitu ya. Oh, Jadi seminggu seminggu sekali aja sekali ya. Oke untuk Kak. sharing apa mengenai testimoni gitu ya. Lalu yang dua kali tetap membahas bagaimana kita untuk mencapai fast track. Oh Saya iya. ini juga sih saya mau ngisi terserah minggu depan hari apa atau minggu yang lalu aritmia jantung. Oke. Jadi bagus tuh pasti jantung. Karena betul banyak kata Kak. yang Kata-kata jantung Aritmia jantung itu dari GERD gitu. Maksudnya aritmia jantung saya dari GERD gitu. Jadi nanti saya bisa, tapi mungkin terserah hari apa, kapan. Mungkin Kak Mona yang sudah punya jadwal, nah nanti saya mengisi di hari itu. Oh iya. Tuh Kak Mona bisa dijadwalkan juga nih Kak Mona untuk minggu depan ya Kak. Ya jadi kepikiran teman-teman ya ini tapi kita diskusikan ya. Memang baiknya misalnya dalam satu minggu itu ada di hari yang kita akan details terhadap satu penyakit gitu ya. Sehingga Betul, ini betul. juga apa namanya ini bisa menambah pengetahuan kita dan harapan kita mudah-mudahan juga ada dokter yang ada di dalamnya ya. Ya, itu Itu Kak, makanya ada satu dokter yang bisa ikut juga nimbrung di situ Kak ya. Iya, kalau bisa ya. Ini tadi dokter Islami kan tadi sampaikan di chat next time gitu ya. Mungkin beliau sekarang sedang sibuk Iya. ya. Mudah-mudahan nanti kita Hmm. boleh kita bicarakan misalnya di hari Rabunya gitu ya. Jadi kita bisa untuk nanti lebih dalam lagi. Terima kasih Bu Ben tadi sudah meluangkan waktu dan kesediaan, Masya Allah. Silakan Kak Carmila kita Makasih ya tutupi. Bu Ben. Nanti kita jumpa lagi di sharing-sharing berikutnya. Terima kasih banyak Kak Camilla, Kak Mona, Bu Ben. Sama-sama. Terima kasih. Nggak Makasih apa-apa Kak ya lewat Rani, 34 Kak menit. Leli. Luar biasa keren. Iya, Kak santai. Glo. Si Kak Reli, Kak Mona. Terima kasih. Silakan live teman-teman. Terima Oke, kasih terima semuanya. kasih Terima ya. kasih. Ya, Bless you izin. all. Have a nice day. Ah.